Johann Wolfgang von Goethe adalah seorang polimatik yang mempunyai banyak bakat dan pengetahuan, mulai dari seorang penyair, penulis naskah drama, novelis, ilmuwan, negarawan, sutradara teater, kritikus, dan seniman amatir Jerman, yang dianggap sebagai tokoh sastra Jerman terhebat di era modern. Goethe lahir dan besar di Jerman pada tanggal kelahirannya 28 Agustus tahun 1749 di Frankfurt, hingga wafatnya tanggal 22 Maret 1832 di Weimar. Goethe adalah satu-satunya tokoh sastra Jerman yang jangkauan dan kedudukan internasionalnya setara dengan para filsuf senior Jerman. Ia muncul sebagai perwakilan utama dan tak tertandingi dari gerakan romantis yang dipahami secara luas, sama seperti halnya William Shakespeare dengan Renaissance-nya, Dante Alighieri dengan budaya puncak abad pertengahannya, dan von Goethe yang dianggap sebagai salah satu tokoh pada puncak pencerahan Jermannya. Dua karya terkenalnya diantaranya yaitu The Sorrows of Young Werther, sebuah novel epistolari yang merupakan karya pertama Goethe yang banyak dibaca, diterbitkan pada tahun 1774 saat ia berusia 24 tahun. Novel ini langsung terkenal di dunia internasional. Bahkan Napoleon menyebutnya sebagai salah satu karya sastra Eropa yang paling penting. Yang kedua yaitu Faust, puisi dramatis tragis yang bercerita tentang tokoh fiktif legendaris Jerman klasik. Terdiri dari dua bagian, yang hampir seluruh bagian 1 dan sebagian besar bagian 2 ditulis dalam bentuk syair berirama. Karya Faust ini dianggap oleh banyak orang sebagai karya agung Goethe dan karya sastra Jerman terhebat sepanjang masa. Sebagai seorang penulis, Goethe dalam banyak hal adalah Shakespeare-nya Jerman. Namun dengan beberapa pengaruh dari karyanya, Goethe melampaui sastra dan masuk ke dalam dunia filsafat, budaya, sains, dan banyak bidang pembelajaran lainnya. Albert Einstein, seorang pemenang Nobel Fisika yang diakui sebagai salah satu ilmuwan terhebat sepanjang masa, yang terkenal karena teori relativitasnya, dalam suratnya ke Leopold Kasper on the German Poet yang ditunjukkan salah satunya kepada Goethe, Einstein cukup mengagumi beliau. Ia bilang, "Saya merasakan sikap merendahkan tertentu dalam dirinya terhadap pembaca dan merindukan kerendahan hatinya yang menenangkan, terutama ketika itu datang dari orang yang hebat. Saya mengagumi Goethe sebagai penyair yang tak tertandingi dan sebagai salah satu orang terpintar dan terbijak sepanjang masa. Bahkan ide-ide ilmiahnya layak untuk dijunjung tinggi dan kesalahannya itu termasuk dari kesalahan orang hebat manapun." Goethe terlahir dari keluarga yang memiliki kelas sosial. Ayahnya, Johann Caspar Goethe, merupakan seorang putra penjahit kaya yang beralih menjadi pemilik penginapan, yang hidup dari kekayaan warisan dan mengabdikan dirinya dalam dunia hukum, yang berkeliling dunia untuk mengoleksi buku dan lukisan. Dan ibunya, Catherine Elizabeth Textor, adalah salah satu putri pejabat paling senior di Frankfurt. Goethe adalah anak tertua dari 7 bersaudara. Ia dididik bersama saudara perempuannya di rumah oleh para tutor hingga ia berusia 16 tahun. Ayahnya memiliki gagasan yang sangat pasti tentang pendidikannya dan bermaksud agar Goethe mengikuti pola yang telah ditempuhnya sejak muda, yaitu dengan belajar hukum. Pada tahun 1765, Goethe meninggalkan rumah untuk menempuh pembelajaran hukum demi resep ayahnya. Dari situlah perjalanan kehidupan Goethe dimulai. Tuntutan kehidupan fananya membawanya menjadi seorang negarawan yang jujur, dan tuntutan kehidupan kekalnya membawanya menjadi seorang sastrawan yang cemerlang. Tidak berbeda dari banyak filsuf-filsuf senior kontinental lain di zamannya, kehidupan pasti akan selalu diliputi oleh dimensi sekularitas dan juga spiritualitas. Menurut Goethe, sekularitas bukanlah kunci jawaban pertanyaan kehidupan, melainkan sebagai gembok pertanyaan kematian. Sebaliknya, spiritualitas adalah kunci jawaban pertanyaan kehidupan, bukan sebagai gembok pertanyaan kematian. Kritik dan pujian terhadap alam, dunia, dan Tuhan menjadi jembatan bagi Goethe dalam mencari jalan spiritualitasnya sendiri. Goethe membangun dunia spiritualitasnya dengan keterbukaan pikiran yang tak tertandingi terhadap siklus alam penciptaan dan penghancuran. Hal itu bermula pada usia 6 tahun hidupnya. Keyakinan Goethe terguncang untuk pertama kalinya.
Gempa bumi di Lisbon tahun 1755 yang menewaskan sekitar 60.000 orang membuatnya meragukan niat yang agung dalam pencarian spiritualnya. Guce muda tidak dapat memahami mengapa Tuhan, pencipta alam semesta, dapat menjatuhkan nasib yang sama kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Kenangan akan kematian ribuan orang yang mengerikan itu menghantui sepanjang hidupnya, yang mendorongnya untuk menuliskan bahwa gempa bumi tersebut mengungkapkan Sang Pencipta dan Penguasa langit dan bumi itu sangat tidak bersifat kebapaan sama sekali. Terlepas dari semua itu, Goethe tidak pernah menjadi seorang ateis yang tidak percaya Tuhan dan menolak eksistensinya. Ia tetap berusaha sebisa mungkin untuk mencari dan mendekati Tuhan semesta alam. Karena ia tidak setuju dengan konsep gerakan massa pencerahan Eropa yang menganggap bahwa alam raya itu adalah mesin uap tak bertuhan. Keinginan Goethe untuk mendekati Tuhan semesta alam sebagian terinspirasi oleh tahap lanjutan gerakan pencerahan di Eropa yang membentuk kebenarannya sendiri tentang dunia, yang mendukung hukum alam raya konstan dan merayakannya sebagai rumah dari Tuhan. Dan dari situlah yang membuatnya tertarik untuk membangun religiusitasnya sendiri dan mulai mengembangkan religiusitas yang sepenuhnya pribadi tanpa ada campur tangan agama. Karena faktanya Goethe tidak menyukai agama apapun yang dilembagakan. Agama konvensional menurutnya hanya ditakdirkan untuk tidak pernah bertemu dengannya. Ia beralasan bahwa jika kita berniat membangun kuil dan tempat ibadah untuk Tuhan, maka bangunan itu harus dibangun sesuai dengan logika akal pikiran yang mencerminkan cara kerja alam itu sendiri. Ia membentuk garis besar keyakinannya kepada Tuhan dan filsafat alamnya. Setelah ia membaca Etika Spinoza, ia menemukan bahwa banyak hal dalam buku tersebut sejalan dengan pandangannya tentang alam. Indranya sangat selaras dengan keajaiban alam yang membuatnya teguh pada prinsip Deus Sive Natura yang berarti Tuhan atau alam. Demikian dalam seluruh karya tulisannya kita dapat menemukan sifat panteismenya yang abstrak dengan keyakinan Tuhan Esanya yang sentral. Sifat panteismenya itulah yang memberikan banyak jawaban atas pertanyaannya tentang Sang Tuhan dan sedikit demi sedikit mulai membawanya pada konsep Tuhan dalam spiritualitasnya. Spiritualitas Goethe menunjukkan sifat keikhlasannya, namun pada saat yang sama telah menyimpang dari pengakuan dirinya yang sebenarnya. Beberapa orang banyak yang mempertanyakan keyakinan spiritualitas pribadinya. Ada yang mengatakan bahwa Goethe itu adalah sebenarnya orang yang beragama Kristen. Beberapa lain ada yang mengatakan bahwa ia itu adalah orang yang beragama Yahudi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ia itu adalah seorang Mason atau juga bahkan seorang pagan. Namun pelabelan Goethe sebagai seorang Kristen, Yahudi, Mason atau pagan tidak bisa benar dalam arti literal. Meskipun ia dilahirkan dan diasuh dalam tradisi Protestan, namun Protestanisme tidak pernah mengakar kuat dalam dirinya. Ia hanya sibuk dengan agama hatinya sendiri yang mendapati bahwa dunia luar pada zamannya itu terdapat kekurangan antara keseimbangan agama internal hati dan agama eksternal gereja. Ia percaya bahwa keyakinan eksternal dan institusional yang ditawarkan kepada orang-orang bukanlah keyakinannya, dan dari situ ia sepenuhnya menolak doktrin gereja tradisional. Goethe bahkan mengatakan dalam salah satu percakapannya bahwa ada banyak omong kosong yang ada di dalam doktrin gereja tradisional. Dan dalam tulisan puitisnya, Goethe juga terlihat secara fakta bahwa ia sendiri sangat tidak menyukai simbol salib Kristen. Ia mengatakan, "Dan sekarang kau datang dengan sebuah tanda yang paling tidak kusukai dari semua tanda lainnya. Semua omong kosong modern ini akan membawaku ke Shiraz. Haruskah aku dalam sebuah kesulitan ini bernyanyi tentang 2 potong kayu salib? Kau ingin menjadikanku Tuhan, sungguh gambaran yang menyedihkan di atas kayu." Demikian secara umum agama menurut Goethe tidak berada pada ruang yang sama dengannya. Namun sebagai seorang penyair yang ingin menyesuaikan dengan narasi spiritualnya dan juga kejeniusannya yang tidak ingin berada pada wilayah dunia dan jiwa yang sempit, ia juga secara jenius terbuka mencari jalan agama yang sesuai dengan narasi spiritualnya. Sikap dan upaya keterbukaan dalam mencapai spiritualitas melalui kejeniusannya inilah yang lalu mengantarkannya mengenal ajaran Islam. Agama Islam dan Al-Quran itulah yang paling menarik perhatiannya.
dan yang paling dikenal oleh Goethe dibandingkan dengan ajaran agama lainnya. Ketertarikannya terhadap terjemahan teks-teks Islam sudah ditemui sejak dini, hingga baru sampai pada usia 23 tahun yang diperkenalkan dengan studi oriental dan budaya timur, Goethe perlahan-lahan mulai menunjukkan ketertarikannya pada Islam dan Al-Quran. Ketertarikannya terhadap Al-Quran itu terungkap pada bulan Juli 1772 ketika Goethe menulis surat kepada temannya dan mentornya, yaitu Johann Gottfried Herder dari Wetzlar. Dialah orang yang menasihati Goethe untuk membaca Al-Quran pada pertama kalinya dan yang pertama kali membentuk pandangan awalnya tentang Islam. Goethe mempunyai reputasi terutama di kalangan teman-temannya sebagai penyair yang memuji alam, yang memandangnya sebagai ciptaan Tuhan yang utama dan yang tidak pernah dapat dipahami sepenuhnya. Dia sangat senang mengetahui bahwa fenomena alam disebut sebagai tanda-tanda Tuhan di dalam Al-Quran, dan mencatatnya dengan gembira bahwa Al-Quran mengajarkan manusia bagaimana mempertimbangkan alam dengan segala fenomenanya. Di samping kekagumannya akan kefasihan Al-Quran yang luar biasa, menurutnya inspirasi yang lebih tinggilah yang menghasilkan kualitas puitis dari teks suci tersebut. Dan salah satu elemen penting yang membuatnya lebih mudah untuk memahami Al-Quran adalah karena ajaran-ajaran utama Islam itu sesuai dengan perasaan dan pandangannya sebagai seorang penyair. Sebagai pengikut sejati Spinoza yang menurut etikanya kehendak bebas manusia tidaklah mutlak tetapi terbatas pada tindakan kehendak individu, Goethe merasa dipahami oleh pemikiran Islam tentang takdir. Baginya jalannya segala sesuatu di bumi berjalan seiring dengan kehendak ilahi, yang mana dari situ sangat sesuai dengan narasi Islami. Dalam surat-suratnya dan karya-karya puitisnya setelah diperkenalkan oleh Islam dan literaturnya, Goethe sering menyelipkan narasi Islam dan sosok muslim yang menarik dirinya. Goethe mengembangkan lebih jauh pandangannya tentang Islam pada dekade ketiga dan keempat hidupnya, yaitu pada tahun 70-an sampai 80-an di abad ke-18. Ketertarikan Goethe pada Islam dan studi oriental memuncak dalam penyusunan karyanya yaitu West East Divan, sebuah karya yang berisi koleksi puisi liris antar budaya barat dan timur yang terinspirasi dari Hafiz, seorang penyair Persia di abad pertengahan yang dipadukan dengan identitasnya sendiri dan identitas guru sufi Persianya. Koleksi puisi lirisnya ini ditulis antara tahun 1814 dan tahun 1819 pada edisi pertama. Dalam divannya, Goethe terpesona oleh metafora Sa'di tentang lalat yang sedang jatuh cinta yang terbang menuju cahaya dan mati sebagai gambaran bagi kaum sufi. Dalam bab tulisannya tentang Rumi, Goethe mengakui seruan kepada Allah dan berkat-berkatnya. Dikatakan, apa yang disebut tasbih Islam yang dengannya nama Allah dimuliakan dengan 99 sifat merupakan litani pujian semacam itu. Sifat-sifat yang menegaskan dan meniadakan menunjukkan wujud yang tak terbayangkan. Penyembahnya merasa takjub, tunduk, dan tenang. Beberapa bulan setelah terbitnya Divan edisi pertamanya, Goethe kembali sibuk menulis puisi-puisi baru yang kemudian menjadi edisi kedua pada tahun 1827. Dan untuk menggambarkan semangat barunya itu, ia menulis dalam suratnya kepada Zelter bahwa sementara itu saya sedang mengumpulkan puisi baru untuk Divan. Agama muslim ini, mitologinya dan adat istiadatnya menghasilkan sejenis puisi yang sesuai dengan usia saya. Penyerahan tanpa syarat pada kehendak Tuhan, pengamatan penuh kegembiraan atas pergerakan bumi yang berputar dan berulang, serta cinta, kasih sayang antara dua dunia, semua realitasnya dimurnikan, semua simbol lenyap. Dan dari situ ia mengambil sikap yang sangat positif terhadap Islam setelah ia menemukan kesamaan antara ajaran utama Islam dan pandangannya sendiri. Umat Islam yang tinggal di Jerman dan diizinkan untuk menjalankan agama mereka di sana tidak cukup menjadikan Islam sebagai bagian dari negara Jerman. Dan dari situ membuat Goethe berpikir akan hal itu. Selama produksi Divannya, Goethe membentuk suatu pertentangan terhadap sejumlah kaum romantis Jerman yang mencoba menyamakan kejermanannya dengan agama Kristen. Namun Goethe menyamakan antara jembatan timur dan barat dengan kejermanannya dalam narasi Islam. Pada saat ia sedang mengerjakan Divannya, Goethe melatih dirinya dalam membaca dan menulis bahasa Arab.
setelah melihat manuskrip bahasa Arab dan mengetahui tentang isi Al-Quran, Guce merasakan keinginan yang besar untuk mempelajari bahasa Arab. Ia menyalin sendiri doa-doa bahasa Arab dan ia menulis tidak ada bahasa lain yang roh, kata, dan hurufnya terwujud dengan cara yang begitu utama. Dalam studi intensif pertamanya tentang Al-Quran yang ia baca dari terjemahannya dalam bahasa Jerman, dalam divannya itu Guce berkata, apakah Al-Quran itu kekal? Saya tidak mempertanyakan hal itu. Al-Quran adalah kitab suci yang saya yakini sebagai kewajiban umat Islam. Hingga selama tahun-tahun berikutnya, ketika divan sedang disusun, buku harian Guce juga menjadi saksi atas ketertarikannya terhadap kehidupan nabi-nabi dalam Al-Quran. Guce menceritakan tentang perbedaan antara seorang nabi dan seorang penyair serta penegasannya tentang Nabi Muhammad. Ia mengatakan dia adalah seorang nabi dan bukan seorang penyair, dan karena itu Al-Quran harus dilihat sebagai hukum ilahi dan bukan sebagai buku manusia yang dibuat untuk pendidikan atau hiburan. Dalam catatan dan esai untuk karya divannya, ia merayakan dengan penuh rasa hormat kepada malam ketika Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Ia menulis, tidak ada seorang pun yang boleh meragukan kehebatan kitab suci. Itulah sebabnya kitab suci dinyatakan tidak diciptakan oleh para pengagum sejati, dan bahwa kitab suci ini akan selamanya tetap sangat berkhasiat dan efektif. Nabi-nabi dalam Al-Quran menjadi tokoh sentral bukan hanya dalam dunia liris divan, tetapi juga misi puitis Guce. Bagi Guce, Nabi bukan hanya sosok yang heroik dan spiritual, namun juga teladan yang patut ditiru. Ketika menulis kepada mentornya Herder, ia mengatakan, saya ingin berdoa kepada Tuhan seperti cara Musa berdoa di dalam Al-Quran. Ya Tuhanku, lebarkanlah dadaku. Bahkan sebagai seorang yang berasal dari tradisi Protestan, ia juga menganggap figur Yesus dalam ajaran Islam dianggapnya sesuai dengan narasinya, yaitu hanya seorang nabi. Dikatakan, selama bertahun-tahun, Efesus sangat menghormati ajaran Nabi Isa sebagai figur Yesus. Semoga kedamaian menyertai orang baik. Guce sangat terkesan dengan fakta bahwa Allah berbicara kepada umat manusia melalui para nabi-nabi. Dan dari situ ia menulis pengacuannya pada surah Ibrahim ayat 4. Dikatakan, benarlah apa yang Tuhan katakan dalam Al-Quran. Kami tidak mengutus seorang nabi kepada suatu kaum, melainkan dengan bahasa mereka. Mengacu pada ayat yang sama, Guce mengulanginya lagi dalam sebuah surat kepada Thomas Carlyle bahwa Al-Quran mengatakan Tuhan telah memberikan setiap kaum seorang nabi dalam bahasanya sendiri. Islam secara holistik menjadi bentuk perhatian Guce. Karya-karya tulisannya menggambarkan agama ini sebagai objek yang menarik baginya. Menurutnya, istilah Islam bukan hanya sebagai nama agama, tetapi keadaan spiritual yang sesuai dengan narasinya. Dari situ mendorongnya untuk menulis bahwa ia sendiri adalah seorang muslim. Dalam puisi lainnya dari divannya, Guce mengatakan, bodoh sekali bahwa semua orang dalam kasusnya memuji pendapat khususnya. Jika Islam berarti tunduk kepada Tuhan, kita semua hidup dan mati dalam Islam. Dalam satu periode hidupnya, Guce menggunakan kata Islam sebagai pepatah dan semacam prinsip dalam surat kepada temannya. Sikap positif Guce terhadap Islam jauh melampaui siapapun orang di Jerman sebelumnya. Dikatakan, seorang penyair ini, Guce tidak menolak kecurigaan bahwa dirinya sendiri adalah seorang muslim. Tulisan dan suratnya mengenai Islam, Al-Quran, dan nabi-nabinya menunjukkan titik temu antara Guce dengan nilai spiritualitasnya. Dari beberapa contoh bukti sangat menguatkan bahwa Guce secara linguistik dan bahkan spiritualistik adalah seorang muslim. Beberapa contohnya diantaranya yaitu pada tahun 1792 sebagai peserta perang melawan Perancis, Guce berkata bahwa kepercayaannya kepada ketetapan Tuhan memiliki ekspresi paling murni dalam Islam. Ia bilang agama Muhammad memberikan bukti terbaik untuk ini. Pada tahun 1816 ketika dihadapi dengan kehidupan pribadinya sebagai reaksi terhadap kesulitan yang dialami olehnya, dalam sebuah surat yang ditulis tak lama setelah kematian istri tercintanya, penyair tersebut menulis, oleh karena itu kita harus kembali berpegang teguh berada dalam Islam, yang berarti penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan.
yang tidak akan sulit bagi kita jika kita mampu menjadi lebih penyayang dibandingkan sebelumnya. Ia juga berkata dalam suratnya ke Zelter bahwa saya tidak dapat memberitahu Anda lebih dari ini, bahwa di sini juga saya mencoba untuk tetap berada dalam Islam. Dan suratnya yang lain yang ditulis pada tahun 1820 saat menantu perempuan tercintanya sakit parah, ia mengatakan, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi kecuali saya berusaha menjaga diri dalam Islam. Pada bulan Desembernya di tahun yang sama, Goethe menulis ucapan terima kasih atas hadiah buku Kata Mutiara dari temannya, dan ia berkata buku ini sesuai dengan setiap pandangan agama yang masuk akal dan merupakan ajaran Islam yang harus kita anut cepat atau lambat. Dan contoh surat terakhir ketika pada tahun 1831 saat penyakit kolera muncul dan membunuh banyak orang, ia menghibur seorang temannya dan mengatakan, di sini tidak ada seorang pun yang dapat menasehati yang lain. Masing-masing harus memutuskan sendiri. Kita semua hidup dalam Islam dalam bentuk apapun yang kita pilih untuk menyemangati diri kita sendiri. Demikian setelah memeriksa bukti-bukti material dan contoh bukti-bukti yang cukup saling menguatkan, kita dapat sampai pada kesimpulan yang jelas bahwa segala sesuatu yang terkandung dalam tulisan-tulisannya itu menunjukkan sifat keislamannya dalam arti linguistik dan spiritualistik sebagai ketundukannya kepada Sang Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun bukan berada dalam arti teologis, dalam mengimani sifat-sifat Allah dan menjalankan hukum-hukumnya. Dan memang ada beberapa sifat panteismenya yang abstrak, namun di sisi yang lain ia juga tetap memiliki pandangan bahwa alam semesta adalah ciptaan Sang Pencipta, dan bahwa Sang Pencipta itu tidak sama dengan ciptaannya. Kita hanya bisa melihatnya berada di jalan petunjuk yang benar, namun setiap keputusan hanya Tuhanlah yang berhak dalam menilai. Tapi yang jelas adalah Tuhan semesta alam hanya akan menghukum hambanya yang berada pada jalan petunjuk yang salah.